mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-12 ini insyaallah antum semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat beribadah di bulan Ramadan dan tetap berpuasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita yang kita lakukan ikhlas kepadanya insyaallah taala. Di pagi hari ini Rabu seperti biasa Bincang Usaha Mandiri kembali mengudara di www.anasradio.com sama Bang Andri Maka, super trainer dan motivator kita 1 Agustus 2012, yang tema pada kesempatan kali ini saya katakan tidak kalah menariknya, kembali lagi tidak kalah menariknya. Ini futur dalam bisnis, dan antum-antum yang sudah memulai bisnis, alhamdulillah, insyaallah ini adalah satu aspirasi, karena bisnis adalah satu rutinitas yang kita lakukan, satu pekerjaan harian yang kita kerjakan. Dalam setiap rutinitas itu pasti mengalami hal-hal kefuturan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan senantiasa kita terus eksis dalam bisnis kita yang berkah insyaallah. Dan kami juga beri kesempatan kepada antum sekalian, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, untuk menanyakan atau setidaknya dari sekarang, sejak hari ini, sejak pagi ini, sejak dimulainya acara ini, mempersiapkan pertanyaan kepada Bang Andri Mata terkait dengan tema kita ataupun tema-tema yang memang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mari kita sapa Bang Andri Mata. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Semoga antum juga sama sehat ya. Alhamdulillah Bang Andri, insyaallah. Ini temanya futur dalam bisnis. Mudah-mudahan Bang Andri tidak futur ya Bang ya, karena Bang Andri yang memotivasi kita pada kesempatan pagi ini Bang. Insyaallah, insyaallah. Selalu semangat. Iya. Mulai Bang. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Dikala kita mendapatkan nikmat, ya, termasuk juga ketika kita mendapatkan banyak ujian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini insyaallah di hari yang cerah, mudah-mudahan di tempat antum semua kaum muslimin, di pagi yang cerah kita akan membahas sedikit ya tentang topik yang subhanallah mungkin di beberapa kalangan sangat sangat berharga sekali topik ini, karena subhanallah topik futur dalam bisnis itu tidak hanya terjadi pada yang permasalahan-permasalahan yang sifatnya keagamaan atau kerohanian saja, tetapi ternyata menjangkiti berbagai kalangan, tidak sedikit, ya enggak, kalangan-kalangan para pengusaha dan
ya enggak, para generasi muda yang ingin memulai usaha. Masya Allah. Seperti kita tahu, futur itu kan secara bahasa, ya, kalau kita lihat di kitab Lisanul Arab, artinya ya futur itu berdiam diri setelah bimbang. Ya, jadi Masya Allah, berdiam diri setelah bimbang atau mengendur. Nah, turunnya, ya enggak, turunnya, ya enggak, lemahnya sesuatu setelah kuatnya. Ya enggak. Jadi yang pertama apa? Ya, berdiam diri setelah bimbang. Nah, jadi dari segi bahasa saja bisa terjadi ini yang namanya orang yang futur di dalam bisnis. Karena mungkin ketika dia memulai usaha terdapat kebimbangan, terdapat kebingungan, atau ketika ingin mengembangkan usahanya terdapat kebimbangan. Apa yang harus dilakukan? Ya, promosi mana yang harus dipilih? Ya, kemasan produknya seperti apa yang ingin dikembangkan? Ya, berapa harga yang harus saya pilih? Di mana tempat strategis yang harus saya tentukan? Nah, Masya Allah, mungkin kebimbangan ini akhirnya membuat dia berdiam diri, vakum, untuk tidak melakukan sebuah aktivitas bisnis di dalam dirinya. Dan Masya Allah, ini pun termasuk dalam makna futur yang tadi kita sebutkan. Lalu makna yang kedua, seperti yang disebutkan dalam kitab Lisanul Arab adalah mengendur, menurun setelah kuatnya sesuatu. Ya, setelah kuatnya motivasi. Jadi tadinya semangat, ya, tiba-tiba Masya Allah, di awal bulan Ramadan ini namanya semangat sekali ingin membuka bisnis. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ternyata masuk ke pekan pertama, ya, bisnis, keinginan untuk membuka bisnis ini pun menurun. Nah, ini futur. Jadi berdiam diri, vakum setelah terjadi kebingungan, atau dia mengendur, menurun semangatnya setelah kuatnya sesuatu. Nah, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, kalau Bang Andri Abu Umar, kita membaca buku-buku seputar bisnis, ya nggak, begitu juga kisah-kisah para biografi para pengusaha, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kita dapatkan beberapa indikasi dari yang namanya orang yang futur dalam bisnis. Indikasi futur dalam bisnis. Nanti setelah kita membicarakan indikasi, petunjuk-petunjuk orang yang futur dalam bisnis, nanti ada yang namanya penyebab-penyebab bisnis. Penyebab-penyebab futurnya, ya, seseorang itu di dalam bisnis. Nah, kita cek dulu indikasi. Jadi kalau para pendengar Anas Radio memiliki indikasi, ya, kalau bahasa penyakit itu gejala-gejala, ya enggak, sebuah penyakit, maka dia menjadi petunjuk bagi kita, dia sedang mengalami futur dalam bisnis. Baik, yang pertama, nah ini ada beberapa yang Bang Andri catat dari buku-buku yang teori-teori di dalam bisnis, dan tentunya aman para pengusaha, guru-guru kita di bisnis, dan tentunya saya sendiri. Ada beberapa yang perlu dicatat, indikasi orang yang futur dalam bisnis. Yang pertama yang paling jelas, berubah menjadi negatif, positif. Jadi mindset ini awal ini positif, ya enggak? Dia mengatakan suka berbisnis, dia mengatakan berazam ingin berbisnis. Tiba-tiba 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terjadi perubahan. Ya, yang tadinya suka, tiba-tiba berubah menjadi benci. Subhanallah. Yang tadinya ingin membuka usaha, tiba-tiba jadi menyepelekan yang namanya wirausaha. Dan ini terjadi di beberapa kalangan. Ya, Masya Allah. Ya, enggak? Yang ternyata tadinya semangat berbisnis, ya, enggak? Entah kenapa, mulai saja belum, atau baru saja membuka sebulan 2 bulan, tiba-tiba dia sudah tidak menyenangi yang namanya wirausaha. Ya, subhanallah. Ya, enggak? Kayaknya saya tidak senang ini berdagang, ya enggak? Saya tidak cocok berdagang, ya enggak? Dan sebaiknya saya mencari kerja saja. Jadi mindsetnya itu berubah. Dari yang tadinya semangat untuk berwirausaha, tiba-tiba dalam beberapa waktu, nah, mindset ini berubah. Ini indikasi pertama. Dan ini subhanallah merupakan indikasi yang utama. Seseorang itu futur di dalam bisnis. Lalu yang berikutnya, nah, dengan mindset yang berubah, biasanya orang yang futur di dalam bisnis itu ditandai dengan hal yang kedua. Biasanya mereka yang futur ini, ya enggak, subhanallah, biasanya berubah, ya enggak, cara berbisnisnya dari yang tadinya Masya Allah, ya enggak,
semangat untuk mendaki, menapaki liku-liku bisnis, ternyata berubah menjadi lebih instan. Nah, ini kata kuncinya instan. Jadi disebutkan oleh para entrepreneur, oleh para guru-guru pengusaha. Jadi orang-orang yang futur itu ingin cepat sukses dia. Ingin cepat sukses, tidak mau bersusah payah, ya, tidak mau mendapati yang namanya kegagalan. Jadi kalau bisnis itu takut gagal. Nah, ini tanda-tanda ini, tanda-tanda. Pengennya itu selalu instan. Jadi kalau pengen buka usaha, bagaimana ya caranya Bang Andri Abu Umar? Kalau misalnya saya itu membuka usaha, kalau perlu itu seminggu sudah jadi orang kaya Bang Andri. Kalau perlu 2 bulan itu sudah jadi jutawan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini tanda-tanda ini, ya enggak? Ini indikasi. Orang seperti ini, tunggu aja tanggal mainnya, dia akan mengalami yang namanya kefuturan, ya enggak? Selalu instan, ya, ingin cepat sukses, ingin segera sukses, dan ingin menapaki jalan-jalan dalam berbisnis itu yang instan-instan saja, tidak mau bersusah payah. Itu kata para pengusaha. Dan ternyata pengusaha-pengusaha sukses ini, ya beda ya. Nah, makanya ketika orang sudah ada indikasi mau selalu instan, apa yang terjadi para pendengar Anas Radio? Bisa terkena penyakit yang berikutnya. Maka mudah sekali, subhanallah, akhirnya kena penyakit-penyakit berbisnis dengan cara-cara yang, subhanallah, cara-cara yang diharamkan oleh agama. Ya enggak? Mengikuti, ya enggak, bisnis-bisnis yang Masya Allah, yang barakallahu fikum, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari bisnis-bisnis yang diharamkan dalam agama, ya enggak, mencari jalan riba, ya enggak, agar mendapatkan, subhanallah, menzalimi orang lain dan yang selainnya dari jalan-jalan yang instan. Dan ini adalah tanda-tanda indikasi seseorang itu futur di dalam bisnis. Lalu yang berikutnya, nah, setelah mindset yang buruk dan mindset ingin instan, indikasi orang yang futur dalam bisnis ini dia biasanya kelihatan sekali ya, ya enggak? Nampak sekali dalam aktivitas dagangnya atau bisnisnya, mudah sekali mengeluh. Ya. Padahal gagal itu belum besar-besar amat. Belum gagal-gagal banget kalau bahasa kita. Tetapi mudah sekali mengeluh dan mudah sekali berputus asa. Ya enggak? Baru sedikit jualannya, ya enggak? Sudah mengatakan, ya kayaknya besok pagi saya mau tutup usaha saya. Nah, ini dia. Orang-orang yang mudah mengeluh dan mudah sekali berputus asa, ini adalah orang terindikasi, ya enggak? Semangatnya menurun, ya enggak? Futur, mengendur dia dalam berwirausaha. Ya, barakallahu fikum, ini Masya Allah indikasi-indikasi dan banyak sekali indikasi-indikasi yang selainnya, sehingga akhirnya membuatnya puncaknya membenci bisnis, ya enggak? Menyepelekan berdagang, dan tentunya akhirnya tidak mau berteman dengan orang-orang di dalam bidang entrepreneur. Ada yang seperti ini, ya enggak? Sehingga puncaknya sangat ekstrim sekali, membenci perdagangan, membenci bisnis, dan membenci juga orang-orang yang aktif di dalamnya. Subhanallah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari indikasi-indikasi bisnis yang seperti ini. Barakallahu fikum. Baik, nah sekarang kita bicarakan sebab-sebabnya. Nah, kenapa bisa terjadi indikasi bisnis seperti tadi? Nah, ini Bang Andri Abu Umar juga mendapatkan di beberapa buku bisnis yang saya baca, dan tentunya dari artikel-artikel di berbagai training-training saya ketika saya mengikuti pelatihan wirausaha yang saya berikan dan yang saya dapatkan. Jadi yang pertama, banyak penyebab bisnis itu awalnya adalah, nah, seseorang ini membuat, yang pertama biasanya target dan perencanaan yang terlalu membebani diri. Ini yang pertama yang sering saya lihat di teman-teman kita, sahabat-sahabat para pengusaha, para generasi muda. Jadi dia membuat sebuah perencanaan yang di luar kemampuannya. Padahal subhanallah, kita sudah tahu semua ayat Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Jadi ternyata kemampuannya ini cuma levelnya menjual 10 buah. Ya enggak? Dia targetkan dirinya, ya enggak, dalam satu hari menjual 1000 buah per hari. Nah, ini subhanallah, dia menancapkan target di luar kemampuan. Dan ini yang membuat para pendengar Anas Radio, subhanallah, ini ya enggak, awal-awal musibah kenapa seseorang itu futur dalam bisnis. Dan ini pun terjadi dalam berbagai bidang. Jadi harusnya yang kita lakukan, kalau misalnya kita, ya enggak, kita tahu kemampuan kita, makanya kita harus
apa kalau bahasa motivator itu unlocking potential power, ya enggak? Kita buka dulu, ya enggak, kekuatan potensi kita. Jadi orang yang sukses itu, salah satu ciri orang sukses itu adalah dia mengetahui potensi dirinya, ya enggak? Sehingga dia memulai sesuatu, ya enggak, sesuai dengan potensi yang dia miliki, ya enggak? Kalau tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki, ini akan menjadi, ya enggak, tanda-tanda menuju kepada indikasi-indikasi futur di dalam sesuatu kegiatan atau amalan. Nah, termasuk di dalam bisnis. Jadi Bang Andri pun dulu sama ketika memulai awal berwirausaha yang nggak sekian 10-an tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa. Ya, ketika saya tahu, ya, anak tahu bahwa saya itu mampu berdagang cuma 20 bungkus saja nasi kuning. Nah, ini pengalaman saya pertama berjualan nasi kuning ketika menjadi mahasiswa. Ya, saya tidak memaksakan menjual 50 atau 70 bungkus nasi kuning dalam sehari. Ini futur tertulis. Ya, ini apa? Menetapkan target di luar kemampuan. Makanya setiap para pengusaha kaum muslimin yang ingin berwirausaha, ya, kita harus mengetahui potensi diri kita. Dan berikutnya, jangan coba-coba menancapkan target itu di luar kemampuan. Jadi sesuai kemampuan kita dulu. Nah, setelah kita mampu, ternyata kita mampu, ya enggak, menjual 10, kita naikkan di hari berikutnya, kita naikkan di pekan berikutnya, kita tambah jadi 15 per hari. Setelah kita mampu, kita tambah jadi 20 per hari. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Jadi ini penyebab penyebab kita, ya, menancapkan target di luar kemampuan. Jadi kalau bahasanya terlalu membebani diri, tidak sesuai dengan kemampuan. Lalu, ini penyebab berikutnya yang ingin Bang Andri ulas di sini. Subhanallah, tentu ya, penyebab yang utama ya setelah dia salah, gagal dalam merencanakan, ya, tidak menyesuaikan potensinya dengan kemampuannya, ya, dengan target yang ingin dia capai. Nah, penyebab kedua ini dia. Subhanallah. Karena yang ini penyebab dalam sebuah masalah, ya, termasuk dalam bidang keagamaan, dalam agama kita, yaitu kebodohan, kejahilan, kurang ilmu dalam berbisnis, dan diikuti dengan, masya Allah, semangat atau lemahnya, ya enggak, antusiasnya untuk belajar ilmu bisnis. Jadi harusnya kita ini, kalau kita sudah tahu kita ini ingin jadi seorang pengusaha, iya, kita ingin menikah, ya kita belajar ilmu tentang pernikahan, fikih munakahat. Kalau kita ingin berbisnis, ya kita semangat belajar tentang ilmu muamalah, jual beli dan yang semisalnya. Jadi, nah, dengan kekurangnya ilmu, akhirnya kan kalau kurang ilmu itu apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia menggunakan ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat, berimprovisasi yang tidak sesuai dengan ilmu bisnis yang seharusnya pada bidang yang dia pilih. Nah, ini yang mengakibatkan dia futur. Nah, ditambah kejahilan ini, ya enggak, ditambah sudah tidak ada semangat, ternyata ya enggak, dia pun, ya enggak, mereka ini penyebabnya tidak dibimbing. Ah, masya Allah, ya enggak, tidak dibimbing oleh guru bisnis yang benar, ya enggak. Sama sebenarnya, ini pun terjadi di masya Allah di kita dalam menuntut ilmu agama. Kadang-kadang kita ini, subhanallah, luar biasa ya, merasa kita bisa belajar agama itu dengan otodidak, kita belajar, ya. Padahal belum tentu pemahaman kita benar, makanya kita butuh guru. Dan ini ternyata sama di berbagai bidang, termasuk di bisnis. Ya, kita mungkin hari ini semangat membaca buku-buku. Padahal buku-buku bisnis hari ini, subhanallah, tidak semua isinya itu sesuai dengan syariat. Apalagi buku-buku bisnis yang sumbernya itu dari orang-orang yang di luar agama kita, orang-orang kafir, dan buku-buku yang ternyata memang dari luar negeri. Nah, ini pun berpengaruh para kaum muslimin, sahabat-sahabatku di Anas Radio. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu sebab, ya, jahilnya, bodohnya kita dalam bisnis, masya Allah. Karena jangankan kaum muslimin secara umum di luar sana, ya, tidak sedikit Bang Andri Abu Umar, ya hari ini mendapatkan banyak SMS di berbagai tempat, baik itu di Bandung dan selain Bandung. Teman-teman kita di kalangan salafiyin sendiri, subhanallah, tidak bisa membedakan antara jual beli, ya enggak, dengan yang misalnya wakalah. Tidak bisa membedakan yang namanya wakalah dengan ijaroh, ya masya Allah. Tidak tahu ada bisnis yang namanya salam, ya enggak. Nah, ini kan jadi bermasalah besar. Akhirnya, subhanallah,
akhirnya dia berjual beli, ya enggak? Dia menggunakan muamalah dengan cara salam, dia pikir itu wakalah, ya enggak? Dia menggunakan wakalah, dia pikir itu salam, ya enggak? Subhanallah, dan ini masalah yang besar, dan ini urgen sekali harus kita pelajari karena kejahilan kita dalam bidang bisnis, ya enggak? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini penyebab yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita jahil, ya enggak? Dan kita tidak bersemangat untuk menimba ilmu dalam bidang bisnis. Dan tentunya subhanallah kita ini tidak dibimbing dengan guru bisnis yang benar. Lalu yang berikutnya, nah subhanallah, ini penyebab ya, karena kita lemah motivasi, ya, kita barakallahu fikum, ini harus diasah sebenarnya kemampuan yang ketiga ini. Ini penyebabnya karena kita itu asalnya itu kita kurang konsentrasi, ya, kurangnya fokus dan konsentrasi. Karena sebenarnya bisnis yang sukses ini dia butuh konsentrasi. Bidang apapun kalau ingin sukses itu harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Kan begitu? Ya enggak? Subhanallah. Kalau dalam bahasa agama kita itu khusyuk. Ya. Barakallahu fikum. Kalau tidak khusyuk, ya enggak? Tidak penuh konsentrasi, nah tentu, ya enggak? Akan kurang nilai kesempurnaan dalam ibadah kita. Begitu juga dalam bidang bisnis. Ya enggak? Karena kita ini tidak fokus. Ya subhanallah. Dan memang ternyata banyak sekali ragam cabang, ya, dari pikiran-pikiran kita, masalah-masalah yang ada di kepala. Dengan adanya sebab ketidakfokusan ini, muncullah sifat-sifat yang berikutnya. Biasanya para pengusaha muda itu, yang Bang Andri Abu Umar lihat, ya, setelah dia tidak fokus, dia punya sifat yang namanya at-taswif dan at-ta'jil. Apa? At-taswif itu menunda-nunda. Suka menunda-nunda, dan at-ta'jil itu mengulur-ngulur waktu. Nah, ini Masya Allah, ini nasihat juga kepada diri ana dan seluruh kaum muslimin. Karena fokus itu sangat penting. Jadi kefokusan itu yang membuat seseorang itu lemah di dalam semangat. Dan akhirnya dia futur di dalam bisnis. Ya, dengan adanya ketidakfokusan, maka Masya Allah, bisnis ini pun akhirnya vakum. Ya enggak? Karena dia menunda-nunda dalam kegiatan bisnis. Ya nanti ajalah, besok sajalah, dan mengulur-ngulur waktu. Begitu Abu Zur'ah, ya enggak, mukaddimah ya di materi kita tutup di dalam bisnis, indikasi dan sebab-sebab dalam bisnis. Ya, silakan. Baik, jazakallahu khairan nih. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, silakan antum sampaikan pertanyaan melalui chatbox di www.anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Pak Andri, ada pertanyaan dari Abdul Aziz di Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Bang Andri Masa? Mau nanya, gimana caranya menguatkan diri atau meningkatkan diri untuk bisa berbisnis? Karena sebelumnya beberapa kali jatuh dan dikecewakan oleh rekan bisnis. Silakan Bang Andri. Baik. Alhamdulillah, Abdul Aziz di Jogja. Masya Allah, ini barakallahu fikum, semoga antum sehat, begitu juga antum diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi memang di dalam bisnis, dan tentunya secara umum di dalam bidang motivasi pengembangan diri, ternyata seseorang itu dikecewakan, ya enggak? Itu bisa terjadi kalau dikecewakan itu sifatnya Masya Allah sampai tentu ya, menyentuh relung hati kita. Nah, dalam bidang pengembangan diri, dalam bidang ini yang kita sebut dengan namanya ya trauma dalam bisnis. Jadi trauma itu bukan hanya masalah trauma itu bukan hanya kasus-kasus di dalam masalah psikologis, ya enggak. Ternyata trauma itu sifatnya banyak. Ya. Ada trauma itu yang sifatnya fisik. Ya, yang sifatnya fisik. Ketika seorang anak misalnya, subhanallah, dipukul. Nah, enggak, sama siapa misalnya, sama temannya, dipukul sama kedua orang tuanya yang keliru dalam cara mendidik, akhirnya dia trauma secara fisik. Ini trauma secara fisik. Dan ini pun terjadi dalam bisnis. Nah, bagaimana Bang Andri Abu Umar trauma dalam fisik itu? Trauma dalam fisik itu misalnya ketika dia subhanallah memilih tempat. Jadi pada tempat pada produk, dia memilih tempat yang ternyata tempat itu kan bersentuhan dengannya secara langsung. Dan di tempat itu ternyata yang dia sangka strategis, subhanallah ternyata di tempat itu dia ternyata rugi besar.
dan dia dikecewakan pada tempat tersebut. Nah, ini bisa disebut dengan yang apa namanya? Kecewa dari segi fisiknya tempat atau produk, ya enggak? Produk yang dia sudah bikin, dia sangka kemasannya bagus, ternyata ketika dia lempar ke pasar, ya enggak? Kemasannya itu Masya Allah, ternyata tidak disenangi oleh para customer. Ini bisa terjadi. Nah, lalu yang berikutnya, nah, ada trauma itu, kecewa itu dari segi sosial. Nah, dan ini dalam bisnis, nah ini yang dimaksud oleh Al-Ah Abdul Aziz. Bisa masuk kepada, ya enggak? Masuk pada, ya enggak? Kita kecewa pada rekan bisnis. Kan sosial. Ya, sosial itu bagaimana ketika kita bisnis, ya enggak? Kita beradaptasi. Kita memilih lingkungan kita berbisnis. Apakah itu mitra atau rekan bisnis kita? Termasuk juga karyawan, ya enggak? Termasuk juga yang customer kita. Nah, ketika kita keliru meng-hire, ya, kalau melayani dan menciptakan hubungan yang baik, baik itu dengan karyawan, baik itu dengan manajemen, baik itu dengan customer, baik itu dengan mitra, 4 item ini di dalam bisnis membuat kita futur di dalam, subhanallah, hubungan bisnis kita secara sosial. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, memang, nah secara bisnis, setiap kita memilih rekan bisnis, ya tentu, ya enggak, hal yang sangat penting yang kita ingin pelajari, ya secara bisnis itu adalah, ya kita satu pemahaman, ya, akidah, dan juga Masya Allah barakallahu fikum, ya enggak, apa namanya, yang bisa kita percaya. Namun dalam teknis bisnis ini para pengusaha sering memberikan pedoman. Nah, kita kan awal kita bertemu dengan mitra bisnis, tidak mungkin, ya enggak, langsung mencitrakan seseorang itu terpercaya. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa mencitrakan terpercaya, bisa membuat hubungan saling terpercaya dengan cepat? Nah, para pengusaha memberikan tips beberapa. Jadi yang pertama, ini tips yang paling luar biasa, ya. Tips yang paling luar biasa itu adalah dengan diuji. Nah, di rekan kerja itu harus diuji. Begitu juga karyawan harus diuji. Jadi ketika, subhanallah, kita belajar dari teman-teman kita dari kalangan Tionghoa atau Chinese, ya enggak? Mereka itu kalau memilih karyawan atau bermitra bisnis, mereka sering menguji terlebih dahulu. Makanya kita, ya tidak heran kita melihat, ya enggak? Kalau misalnya orang Melayu kerja di, ya enggak, di teman-teman kalangan Tionghoa, ya enggak, untuk menjadi seorang kasir, itu butuh sampai bertahun-tahun. Kan berbelas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya enggak? Sampai ada yang tingkatnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ya ini yang ingin Bang Andri tekankan. Jadi, kita bisa melakukan diuji terlebih dahulu. Melakukan ujian. Nah, ujian itu dilakukannya secara bertahap. Tidak bisa secara langsung. Jadi, misalnya kalau Bang Andri, ya enggak, kepada mitra, bagaimana saya melakukan, ya enggak, kerjasama bisnis itu dengan yang terlebih dahulu, kalau dalam bahasa kita, yang apa namanya, yang kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kepada karyawan, ya enggak, kepada karyawan, tolong ya coba kita ya uji mereka dengan melakukan transaksi bisnis yang awal-awalnya, ya Masya Allah yang kecil-kecil. Nah, setelah yang kecil-kecil sukses, kita naikkan levelnya. Setelah yang naikkan levelnya semakin mantap, naikkan lagi levelnya. Nah, jadi subhanallah seperti inilah. Dan waktu yang akan menentukan, ya subhanallah, bagaimana tingkat kepercayaan ya kita kepada mereka, dan begitu pula sebaliknya. Ini yang disebut dengan, nah tadi ya, hubungan ya sosial di dalam bisnis. Jadi ada yang sebutnya trauma-trauma yang sifatnya trauma apa? Trauma sosial. Nah, dan ada yang ketiga, ada yang disebut dengan trauma psikologis. Nah, trauma psikologis ini mungkin sifatnya macam-macam ya. Ya, apakah itu ternyata orang yang, ya Masya Allah, ada yang ya, banyak yang futur, iya, kecewa di dalam bisnis itu, yang sifatnya ya tidak kuat dengan yang namanya pujian, ya enggak. Ada lagi yang tidak kuat dengan yang namanya celaan, ya enggak. Tidak kuat dengan yang namanya kegagalan. Jadi ketika dia membuka bisnis, gagal bisnisnya, langsung dia kecewa, ya enggak. Akhirnya dia hatinya pun runtuh dan tidak mau lagi berbisnis. Bisa seperti ini. Yang mereka-mereka yang futur di dalam bisnis, bisa dalam hal fisik, bisa kecewanya dalam apa namanya? Secara sosial, bisa juga secara psikologis. Nah, begitu maksudnya. Jadi intinya harus kita uji rekan bisnis kita itu dengan
cara yang kita tentukan bagaimana baiknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, yang berikutnya ini Ahruli dari Yogyakarta. Bagaimana ketika kita kebanjiran order? Nah, jadi bagaimana ketika kita kebanjiran order? Tolong tips-tipsnya ya Ahruli di Yogyakarta. Subhanallah. Nah, ini dia ya yang harus kita persiapkan ya Ahruli di Yogyakarta. Jadi memang biasanya permasalahan para pengusaha ketika dia sudah membuka bisnis ya, yang dia tidak mengantisipasi bisnisnya, terutama dalam masalah produksi ya enggak, dan ketidakseimbangan dengan masalah komunikasi atau promosi, maka ini yang akan terjadi. Jadi sebenarnya setiap kita melakukan bisnis itu, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kita bukan secara tahap, kita pun sudah menyiapkan segala sesuatu ini, termasuk logistik dan produksi. Jadi misalnya kita jualan donat, ya kita jualan donat yang kita produksi 10 donat per hari. Ya, kita lakukan penjualan. Nah, ternyata memang donat kita ini, Masya Allah, dari awal kita sudah tahu. Ya nggak, adakah dugaan kuat, analisa donat kita ini akan diterima oleh konsumen. Nah, ternyata ketika 10 laku, di hari kedua, ya nggak, melonjak. Ya, apa namanya, penerimaan konsumen terhadap donat. Mereka pun memilih, membeli, menawar dan sebagainya, sehingga order pun ada. Ya nggak, muncul jadi 20, muncul jadi 30 dan yang seterusnya. Nah, ini tipsnya yang Bang Andri ingin sampaikan kepada Ahruli dan siapapun yang bergerak dalam bidang bisnis. Yang pertama, kita harus punya dapur yang kuat. Ya, kita harus punya dapur yang kuat. Ya enggak? Ketika bisnis ini siklusnya mulai menanjak. Masya Allah. Jadi jangan kita ya enggak menanjakkan promosi kita, tetapi dapurnya kita tidak siapkan. Jadi harusnya ya enggak, dapur produksi itu dikuatkan terlebih dahulu sebelum melakukan promosi gila-gilaan, promosi besar-besaran. Karena ketika kita melakukan promosi besar-besaran, ditempel di berbagai ya enggak, tempat publikasi, disiarkan di berbagai radio misalnya, produksi kita itu kita publikasikan melalui media-media massa, tetapi ternyata dapurnya ya enggak, dapurnya hanya siap memproduksi 30 biji donat. Ternyata permintaan 100 donat. Ya Masya Allah, ini yang terjadi. Makanya barakallahu fikum, banyak para pengusaha muda, ya enggak, para pengusaha di awal usahanya yang kebanjiran order dan dia terjadi hambatan-hambatan. Masya Allah. Jadi dapurnya yang tidak kuat. Ya. Nah, dapur ini yang Bang Andri maksudkan Abu Umar, bukan hanya sekedar alat produksi ya, tetapi juga SDM produksinya. Ya. So kadang-kadang banyak para pengusaha itu yang berkonsultasi kepada anak di Bandung, di Jakarta dan yang selainnya. Mereka ini punya dapur yang mantap, punya bahan baku yang kuat, punya mesin yang mantap, tapi SDM-nya yang tidak berkualitas. Ya subhanallah. Sehingga ketika kalau buat sedikit, donatnya bagus. Kalau buat banyak, donatnya jadi berkurang kualitasnya. Kalau bikin 10, rasanya mantap. Kalau bikin 30, rasanya jadi berkurang. Nah ini jadi masalah. Bukan hanya pada dapurnya, alat-alatnya, tetapi juga pada SDM produksinya. Ini terutama bagi kalangan pengusaha yang masih menggunakan jasa-jasa para pekerja ya enggak, secara langsung, seperti misalnya usaha membuat kue atau usaha apa misalnya jahitan, yang konveksi ya enggak, yang masih menggunakan jasa-jasa tangan manusia secara langsung. Nah, ini tolong diperhatikan sebelum kita melakukan marketing secara luar biasa. Ini Ahruli di Yogyakarta, tolong diperhatikan. Begitu juga jangan lupa manajemennya. Ya, manajemennya terutama yang harus dipikirkan itu manajemen distribusi. Ya, ketika produksi banyak, bingung. Ya, subhanallah. Nah, sebab yang namanya konsumen, kalau mereka sudah tidak percaya, kan konsumen banyak. Tiba-tiba mungkin kita biasanya dapat pesanan cuma dari satu kota, tiba-tiba ada pesanan dari Kalimantan, tiba-tiba ada pesanan dari Sulawesi, dan kiriman kue kita itu, kiriman baju kita itu tepat waktu. Ternyata subhanallah. Ya tadi, barakallahu fikum, manajemen enggak. Mungkin SDM sudah bagus, tapi tidak diatur manajemennya, subhanallah. Yang harusnya dikirim 3 hari, ternyata kuenya atau bajunya nyampe di sana 2 pekan kemudian. Dan ini sangat mengecewakan para pelanggan dan sangat berbahaya sekali bagi kita berbisnis. Ya subhanallah, jangan sampai kita mempersulit dan menzolimi kaum muslimin. Baik, yang berikutnya Andy dari Jakarta Timur.
dari Jakarta Timur. Bagaimana kiat kita? Ya, ada apa gimana? Nah, Bang Andri, kita jeda dulu sejenak, Bang Andri. Oh, boleh, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insya Allah kita jeda sejenak dengan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dari Syekh Shalabuh. Dan mudah-mudahan setelah jeda ini antum bisa menanyakan atau setidaknya yang belum mempersiapkan diri dengan menuliskan ke Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio atau di chatbox kami di website www.annasradio.com. Silakan mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyalah. Bang Andri Masa? Ya. Baik Bang, ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Hendi di tim Jakarta. Bang Andri, bagaimana kiat-kiat agar bisa semangat lagi setelah berkali-kali ditolak masukin di Indomaret atau semisalnya? Silakan Bang Andri. Baik, ini Al-Akh Hendi di Jakarta Timur. Ya, bagaimana kiat agar bisa semangat ya, setelah ditolak berkali-kali? Jadi kita yang pertama, Hendi di Jakarta Timur, ya enggak, pesan Bang Andri yang pertama kita jangan berpangku tangan. Ya, jangan berpangku tangan, cuma menerima saja, ya enggak, tolakan itu atau kegagalan tersebut. Jadi kita harus cari, ya enggak, para pendengar Anas Radio, sebab kegagalan itu kan begitu, ya enggak. Jadi apa sebabnya? Apa sebab ditolak dari Indomaret dan yang semisalnya seperti ini? Nah, kita cari sebabnya.
Kan sebabnya kan banyak. Ya, subhanallah, apakah yang pertama ternyata produk kita itu mungkin dianggap legal atau dianggap tidak legal? Mungkin belum ada soal kesehatannya, kehalalannya, ya nggak? Mungkin tidak terjamin juga secara kesehatan. Ya, nah ini kan tolong diperhatikan oleh kita. Ini yang pertama. Atau sebabnya, ya, karena menurut Indomaret dan yang semisalnya, ya, mereka sudah punya produk-produk yang sejenis menjadi kompetitor di produk kita. Ini kan pun harus diperhatikan. Kalau masalahnya yang pertama, berarti kita harus urus itu produk kita tersebut. Sehingga produk kita tersebut punya, Masya Allah, punya label halal, punya dinkesnya, sehingga terjamin, sehingga bisa meyakinkan institusi-institusi seperti Indomaret, Alfamaret dan yang semisalnya kan. Kalau masalahnya ada di yang kedua, yang kedua misalnya, masalahnya memang pada produknya kurang berkualitas, Nah, kalau produknya kurang berkualitas, ya apa yang kurang berkualitas? Mungkin pihak Indomaret sudah mencicipi kue kita tersebut, keripik kita. Ternyata, Masya Allah, menurut Indomaret kurang enak. Ya kita tanya, kurang enaknya di mana? Kan begitu? Kurang enaknya di mana? Ya enggak? Kurang gurih. Ya. Kita tanya semuanya. Kalau betul kurang gurih, kalau betul kurang enak, kita perbaiki gurihnya. Ya, kata dia kurang manis, kita tambahkan manisnya. Kan begitu? Jadi di sini letak semangat kita. Semangat itu, ya enggak, kiat-kiatnya Al-Hendi Jakarta Timur adalah terletak pada konsentrasi memperbaiki pada apa yang salah. Ya enggak? Kalau kita tahu salah, kita perbaiki, akan semangat lagi insya Allah. Tapi kalau kita berdiam diri pada kegagalan, ini akan menyebabkan kita terpuruk dan makin terpuruk. Dan makin terpuruk kita pada kegagalan atau ditolaknya kue kita tersebut. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Atau mungkin ada kompetitor. Ya, nah biasanya kan ada kompetitor. Nah kalau ada kompetitor, Masya Allah, kalau betul-betul memang tidak bisa dimasukkan ke tempat tersebut, ya kita cari tempat yang lain. Subhanallah, bumi Allah ini luas. Ya nggak, tidak hanya menjual di Indomaret, masih banyak pasar-pasar, ya nggak, pasar-pasar di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak. Dan kalau bisa kita lobby, ya nggak. Nah coba lakukan Al-Hendi lobby itu, institusi-institusi tersebut, ya biar kita meyakinkan dia. Dengan adanya kompetitor ini Pak, malah semakin Masya Allah, dengan semakin mensukseskan, makin banyak konsumen yang datang. Bisa jadi dengan kue yang sudah ada di Indomaret itu, ya subhanallah, kalau masuknya kue kita, ternyata Masya Allah memang kue kita lebih berkualitas, itu akan memajukan Indomaret. Jadi kemampuan negosiasi ini pun harus kita semakin tingkatkan. Al-Hendi di Jakarta Timur untuk meyakinkan subhanallah institusi-institusi tersebut. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki. Jangan cuma berpangku tangan menghadapi kegagalan. Semangat, pantang menyerah. Begitu Abu Zur'ah. Baik Bang Andri, jazakallahu Bang. Ada pertanyaan lagi dari Al-Asruri Indrawan di Yogyakarta. Bang Andri, gimana cari guru dalam berbisnis? Apakah bisa Bang Andri menjadi guru ana? Silakan Bang. Masya Allah. Ya insya Allah ya. Insya Allah sangat bisa. Barakallahu fikum. Semoga Allah membarokahi kita semua dengan Abu Zur'ah dan tim Anas Radio beserta Bang Andri Abu Umar. Kita siaran setiap pekan hari Rabu ini. Ini kita sudah memberikan makna yang sangat jelas seperti matahari di siang bolong bahwa subhanallah, Bang Andri dan Abu Zur'ah, Bang Andri Abu Umar siap menjadi, subhanallah, tempat konsultasi bisnis seluruh kaum muslimin dimanapun berada di negeri ini. Bukan hanya sahabatku ini, Ahruli Indrawan dari Yogyakarta. Sudah cukup kira-kira jawabannya, Masya Allah. Baik Bang Andri, ada juga pertanyaan dari dari Abu Khalil Al-Makassari. Dalam keadaan butuh bisnis karena kita ini bisnis kita. Apakah ini termasuk solusi atau lebih baik kita memiliki bisnis yang gagal? Silakan. Ya. Baik ya. Ini ada pertanyaan dari Abu Hanifah Purwakarta. Tadi sebenarnya sudah sama ya dengan yang tadi. Bagaimana cara mendapatkan mentor yang baik. Nah sebenarnya mentor yang baik itu
kita bisa dapatkan dari seluruh kaum muslimin. Yang kita lihat, dia Masya Allah relatif, nah ini kata kunci, relatif sudah sukses berwirausaha. Ya, jadi yang namanya sukses berwirausaha itu tidak harus menjadi seorang konglomerat ya, atau menjadi seorang jutawan atau miliarder, tidak. Tapi ketika Masya Allah kita lihat, ya nggak, siklus perdagangannya bagus, ya subhanallah. Nah, boleh kita tanyakan. Dan subhanallah, kita tidak jadi masalah ya. Kita mendapati kaum muslimin yang sukses usahanya, ya, coba kita bertanya kepada mereka. Dan insya Allah, ya nggak, ya Ahlus Sunnah ini sendiri, Salafiyin, banyak di berbagai negeri, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di Bandung. Ahlus Sunnah, mereka pun insya Allah tinggalkan ilmu-ilmu dan kita yang ingin aja berwirausaha insya Allah, dan Bang Andri bisa merekomendasikan kepada mereka-mereka di antaranya. Lalu yang berikutnya dari Abu Khalil Al-Makassari, apakah futur berbisnis ini harus kita mengganti jenis bisnis kita? Ya, nah ini jawabannya belum tentu ya. Ya, karena kan tadi harus dilihat dulu apa penyebab futur dia berbisnis. Ya, apa penyebab futur dia berbisnis. Ya, apakah futur itu memang ternyata dari semangatnya, dari dia sendiri. Kalau ternyata semangat bisnisnya atau futurnya memang dari sebab dia sendiri yang futur, ya enggak, berarti bukan salah barangnya. Ya, apa yang salah pada barangnya? Masa pisang goreng disalahkan? Masa bubur ayam disalahkan? Subhanallah. Atau kita salahkan apa misalnya? Ya, kita jual herbalnya kita salahkan. Wah, tidak bisa seperti itu. Ya enggak, barakallahu fikum. Jadi yang harus kita evaluasi terlebih dahulu itu bukan produknya, kitanya. Apakah kita ini punya kemampuan tidak? Ya enggak, apakah kita punya semangat tidak? Apakah kita sudah punya perencanaan yang matang tidak? Jangan-jangan semua produknya mah mantap, produknya mah bagus, ternyata perencanaannya yang salah. Ya enggak? Atau ternyata keberanian berdagangnya yang masih Masya Allah, yang masih kurang atau masih sangat sedikit sekali, sehingga tidak bisa disalahkan produk atau jasanya kita tersebut. Kira-kira begitu. Tetapi kalau misalnya kita sudah rasakan, ya nggak, Bang Andri Abu Umar, ini sudah maksimal, perencanaannya sudah mantap saya lakukan, saya sudah dibimbing dengan guru, saya sudah bertanya, sudah mujahadahnya subhanallah luar biasa, siang, pagi, dan malam. Nah, dan ternyata memang produknya setelah diteliti, memang kurang diminati konsumen. Ya enggak, karena kompetitor yang banyak mungkin, atau karena kualitasnya yang bagaimana. Nah, berarti kalau yang seperti ini, nah bisa kita evaluasi pada sisi produknya. Ya enggak? Mungkin kita bisa diversifikasi, ya enggak? Kemasannya yang kita bikin bagus, atau kualitas yang kita tambah, ya enggak? Ataupun bisa kita cari jenis-jenis prospek bisnis yang lain. Begitu kira-kira Abu Khalil Al-Makassari. Ya, Abu Zura. Pertanyaan dari hamba Allah Al-Ah di Jakarta, Bang Andri. Bang Andri, maka kami ingin membuat majalah dakwah. Targetnya adalah kaum awam di masyarakat Jakarta. Hanya saja semua sudah selesai, materi sudah siap, bahan-bahan juga sudah siap, percetakan juga sudah siap. Hanya modal yang menghalangi kami, Bang. Apa solusinya, Bang Andri? Kita tidak menemukan modal yang cukup untuk mencetak majalah itu. Bang Andri. Barakallahu fikum. Ya. Baik ya, majalah bisnis di Jakarta. Jadi kan dulu di materi-materi yang telah lalu Bang Andri pernah membuat rumus kan? Rumus dari guru kami. Ya, Masya Allah ya. Ada namanya bobol, botol, dan bodol. Nah ini cocok ini, bodol namanya. Bodol itu berani, optimis, duitnya orang lain. Ya. Kalau kita tidak punya uang, ya kita jangan memaksa mengadakan uang itu dari kita. Ya. Karena kita tidak punya uang. Memang afdolnya berbisnis itu, memang mulainya, asalnya uang itu, kalau kita mampu, uang itu dari kita. Apakah dia bentuknya fresh, ya enggak? Atau, Masya Allah, sesuatu yang kita ganti, yang dia bernilai uang. Ya, misalnya kita menjual sesuatu dulu, ya di rumah kita, ya ada ya. Cerita-cerita awal bisnis para pengusaha yang kesulitan punya dana, akhirnya dia menjual tanah, akhirnya dia menjual rumahnya, ya enggak? Sampai dia menjual pakaiannya misalnya seperti itu. Tetapi kalau tidak ada, nah sudah mentok bahasa kita, maka rumus bodol ini berani optimis, duitnya orang lain. Nah orang yang menerapkan ilmu bodol ini berani optimis duitnya orang lain, berarti kan kita ya nggak punya harapan terhadap ya bekerja sama dengan orang lain pada uang, pada modal. Maka yang harus kita siapkan, yang pertama kita harus punya perencanaan yang baik, ya punya penawaran yang bagus kepada orang.
Karena kalau tidak ada penawaran yang bagus, orang tidak akan mau memberikan modal kepada kita. Ya, karena subhanallah, ya, hari ini, ya enggak, subhanallah, kita jangan cuma mengandalkan pada keterpercayaan cuma pada orangnya saja. Ya, kadang-kadang subhanallah, walaupun bapak sama anak, ya kalau anaknya tidak bisa menjelaskan, seorang anak minta sama bapaknya, "Pak, saya minta uang." Ya enggak, untuk apa? Anaknya tidak bisa menjelaskan. Ya bapaknya pun menjadi ragu-ragu ingin meminjamkan atau memberi uang kepada anaknya. Kan begitu. Nah, apalagi ini bukan bapak dan anak, ini kepada orang lain. Berarti yang pertama, saudaraku, yang bertanya ini hamba Allah Subhanahu wa taala, ya penawaran kita harus bagus. Subhanallah. Yang kedua, yang harus kita bagus juga setelah penawaran kita bagus adalah kekuatan komunikasi kita. Ya, bisa jadi proposalnya bagus, tetapi kita kurang dalam meyakinkan kepada calon investor dan calon mitra atau rekan bisnis yang ingin memasukkan modal itu kepada kita. Dan ini sangat berbahaya ya. Ya enggak, kalau salah ngomong, ya Masya Allah. Akhirnya muncullah ketidakpercayaan pada produk atau tadi yang disebutkan ingin kita tawarkan kepada mereka. Begitu Abu Zur'ah kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, bisa keluar Bang. Ya, ada pertanyaan lagi nih, mungkin terakhir Bang, dari Al-Akh Abu Rian di Cilangkap. Permisi, maaf Bang Dwi, mau tanya. Saya kemarin baru ketemu klien di negara asing. Bahasanya saya gak paham Bang. Tadi bikin saya kikuk jadinya. Bagaimana agar kekikukan saya itu di depan klien tidak tampak dan berkata tidak begitu saya sulit mengerti. Silakan Bang. Baik, barakallahu fikum. Ya, Al-Ahrian ya di Cilangkap. Nah, ini sebenarnya ada beberapa faktor ya, dan ini pun lumrah sebenarnya Abu Rian ya di Cilangkap. Karena yang pertama, ya bisa jadi ya kalau berdasarkan pertanyaan antum, ya, ini adalah ya baru pertama kali mungkin kan ya bertemu, ya baru ketemu klien. Nah, katanya dari negara asing. Jadi baru pertama. Jadi dalam ilmu komunikasi itu, hal yang sifatnya pertama itu adalah sebuah kewajaran kalau kita kikuk. Ya subhanallah, kita belum pernah ketemu seseorang, kita bertemu dengannya kan? Ya karena kita tidak tahu keadaan orang tersebut. Ya ini sebenarnya yang pertama bukan karena masalah asing atau tidak asing. Ya dengan pertama kali bertemu dengan seseorang, siapapun sebenarnya itu bisa mengakibatkan kikuk. Karena ini memang penyebab dari gugupnya, ya enggak? Atau bahasa kita demam panggung dalam komunikasi. Dan itu biasa. Tapi nanti kalau itu dibiasakan, nah insya Allah kalau kita sudah terbiasa, ya enggak? Sudah terbiasa. Ya seperti kita lah, insya Allah. Mungkin kita di Ahlus Sunnah, pertama kali kita masuk Ahlus Sunnah, kena dakwah Ahlus Sunnah, pertama kali ngaji pun kita berkumpul dengan teman-teman yang berbeda dari yang sebelumnya, kita pun ada kikuk. Ya enggak? Apakah ini mungkin ada perasaan itu sebuah pelajaran. Nah, yang harus ditambah itu kedua adalah kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri. Nah, bagaimana cara menambah kepercayaan diri? Yang pertama, ya, kepercayaan diri ketika menghadapi orang ini, apakah dia orang asing atau tidak? Sebenarnya kendala yang pertama adalah bahasa. Iya, adalah bahasa ya. Ya, ketika kita tidak memahami bahasa, ya kita pasti akan kikuk. Subhanallah. Jangankan antum dengan orang asing misalnya, kita berbahasa Indonesia dengan bahasa asing, ya dulu aja Bang Andri Abu Umar ketika pertama kali ke Bandung, ya enggak, di tengah-tengah mahasiswa yang orang semuanya berbahasa Sunda, dan saya tidak tahu berbahasa Sunda, ya, tidak sedikit pun tahu bahasa Sunda, apa yang terjadi? Saya pun kikuk di tengah-tengah mereka. Nah, bahkan ya enggak, kalau bahasa kita, ya Masya Allah, dijahili sama mereka, kira-kira begitu dalam tanda kutip dijahili, kan? Masya Allah. Ini maksudnya kita harus menambah kepercayaan diri kita dengan yang pertama adalah bahasa. Lalu yang kedua, nah cara kita berkomunikasi. Nah ini teknik berkomunikasi pun harus kita atur ya. Kadang-kadang subhanallah kita ini punya mindset yang buruk terhadap orang asing, ya enggak? Padahal orang asing itu sama dengan kita. Ya, banyak orang negeri kita ini menganggap orang asing itu Masya Allah, ya pede, ya enggak? Apa gagah, hebat dan sebagainya, sukses. Padahal belum tentu. Ya, padahal belum tentu. Nah, dan kita seharusnya memiliki mindset yang seperti ini. Ya, bahwa kita harus menghadapi semua orang itu supaya punya kepercayaan diri. Ya, dan kita, sebab yang tiga, untuk menambah level kepercayaan diri kita supaya tidak gugup, nah kita pun memperbanyak wawasan kita. Jadi belajar tentang ilmu, customer service, bagaimana melayani pelanggan.
juga memahami juga belajar ilmu tentang service excellence. Ya, service excellence itu berguna bagi seseorang pengusaha ketika dia menghadapi klien-klien. Ya enggak? Jadi ketika menghadapi klien yang jenisnya seperti ini, itu ada ilmunya. Itu disebut dengan ilmu service excellence atau ilmu di customer service. Itu belajar kita. Bagaimana melayani ya enggak customer itu dari berbagai macam jenis manusia. Ya enggak? Apakah itu anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, orang asing, orang dalam negeri, ya subhanallah, orang berkeluarga, orang tidak berkeluarga, ya enggak? Nah, itu semuanya ada. Barakallahu fikum. Ya, tips-tips untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Begitu kira-kira Abu Zur'ah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Bang. Ada pertanyaan terakhir nih, Bang, dari Al-Akh Abu Ayyas di Cipayung, Bang Andri. Bagaimana memotivasi pegawai yang kelihatannya lagi futur dalam bekerja? Silakan, Bang. Masya Allah ya, karyawan yang kelihatannya lagi bagus. Jadi Al-Akh Abu Ayyas di Cipayung, karena ini apa namanya, ada bahasa di pertanyaan antum. Ya, karena Bang Andri Abu Umar kalau apa namanya menganalisa pertanyaan itu harus detail. Ya kan, pertanyaannya bagaimana memotivasi pegawai yang kelihatannya. Nah, kalau kelihatannya itu masih belum jelas ya, namanya juga kelihatannya, ya enggak. Apakah melihat dari jauh atau dari dekat? Apakah melihatnya dari perkataan orang lain? Nah, ini kan harus ada. Kalau dalam bahasa agama kita mengkoreksi, kita tabayun terlebih dahulu, saudaraku, kepada ya enggak, apa namanya? Makna futur, ya enggak? Makna futur pada diri seseorang tersebut. Nah, kan karena futur itu berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah lihat, baru kita termaknai dengan jelas. Nah, kalau kita cek, oh ternyata futur itu kan penyebabnya berbeda-beda. Bisa jadi mungkin karena futur, karena dia punya masalah keluarga, ya enggak? Kita coba bantu permasalahan keluarganya. Ternyata, akhi, kenapa ya enggak Anda lemah bekerjanya sekarang? Masya Allah, ya enggak Pak, ya enggak? Saya ini, Masya Allah, ibu saya, bapak saya, ya subhanallah, ternyata kekurangan secara ekonomi. Nah, kan ada masalah berarti kan? Nah, atau bapak ibu saya sedang sakit, saya kepikiran, ternyata mempengaruhi semangat kerja saya. Nah, ternyata begitu. Lalu kita cek lagi. Atau di masalah yang lain. Wah, Pak Andri, saya futur, saya lemah, saya letoy, dan sebagainya. Karena ternyata saya sudah 5 tahun kerja di sini, gajinya nggak naik-naik. Nah, ternyata masalah gaji deh. Ya nggak, subhanallah. Atau ada lagi, kita cek lagi. Kenapa, akhi, futur? Anda futur tidak semangat? Ya nggak? Ya nggak? Padahal apa? Oh ya Pak, saya ini subhanallah gaji oke, nggak jadi masalah. Ya nggak? Tapi Masya Allah Pak, saya ternyata ini Pak, Bapak gabungkan saya dengan, ya nggak, itu Pak, dengan ada seorang yang Masya Allah saya kurang suka dengan akhlaknya. Nah, ternyata dia futur gara-gara mitra kerjanya di perusahaan kita tersebut. Nah, ini kan seorang pemimpin, seorang direktur, seorang manajer, seorang owner, seorang pengusaha harus memahami keadaan pekerja. Jadi jangan asal mengatakan futur dan ini dan itu, karena penyebab futur itu banyak. Lalu setelah kita mengetahui sebabnya, ya enggak, dan indikasinya, seperti hari ini kita tahu futurnya, indikasi futur dan sebab futur, lalu kita pecahkan, ya enggak, kita beri solusi sesuai dengan masalahnya. Itulah seorang muslim yang bijak, yang hikmah, yang bisa menerapkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi tidak asal-asalan memberi semangat orang. Bisa jadi kan, ada seorang motivator itu, ya enggak, seorang pengusaha, dia memberi semangat, ya enggak, subhanallah, ternyata luar biasa. Ya enggak, dia kasih semua gajinya dia naikkan. Karyawan-karyawan di perusahaan dia, ternyata setelah diteliti 80% karyawannya itu bukan masalah gajinya mah sudah besar di perusahaan tersebut. Ternyata subhanallah masalahnya karena mereka tidak dikasih waktu untuk relaksasi, untuk rekreasi, karena bekerja terus di perusahaan itu bagaikan robot dari pagi sampai malam, gajinya mah besar. Ya enggak? Lalu dia futur, tidak semangat. Nah, si pengusaha ini salah antisipasi, salah menganalisa, langsung dia naikkan gaji. Padahal gaji bukan masalah futur tersebut. Barakallahu fikum. Ternyata masalahnya adalah pada faktor relaksasi, faktor rekreasi yang kurang, ya enggak? Subhanallah. Nah, harusnya yang begini, solusinya kan, Masya Allah, dibikin acara-acara hiburan, mungkin rihla, mungkin kunjungan ke suatu tempat, mungkin ada acara ini dan itu. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Tidak semua yang enggak futur dari pekerja kita, yang atau sahabat kita, itu masalahnya sama. Bisa yang satu ini, bisa yang satu begitu. Begitu kira-kira Abu Zur'ah. Moga-moga kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami bisnis kita dan memahami
ya enggak, kefuturan dalam diri kita dan diri orang-orang yang bekerja sama dan berada di lingkungan bisnis kita selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup, terima kasih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan kepada Bang Andri Masa yang telah memberikan pemahaman kepada bahwa cukup dalam bisnis itu ada, tapi juga tidak begitu saja kita diamkan, dan kita juga bisa memotivasi diri kita dan kita bisa memotivasi semua kawan kita agar bisnis kita tetap berjalan dalam kondisi yang baik. Semoga Bang Andri Masa, semoga beliau diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semua ilmu yang beliau sampaikan kepada kita dalam hal bisnis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga beliau dijaga dan diluruskan ibadahnya dan dalam keadaan lurus hingga akhir Allah taala. Baik para pendengar anak radio dimanapun Anda berada, sekian saja acara dari kami. Mudah-mudahan semua yang kami berikan dari boom pertama hingga boom terakhir dan mudah-mudahan boom juga yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam mendengarkannya, dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dan kita juga bisa melaksanakan bisnis mandiri secara real, secara nyata, dan semua yang terkait, semua kru atas radio juga dimotivasi agar bisa menjalankan bisnis secara mandiri. Saja dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami atas nama Bang Andri Masa mohon maaf jika ada kata-kata yang beliau, dan juga kami mohon maaf jika panduan yang kami sampaikan juga kurang berkenan dengan yang semua. Itu saja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.